Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai nilai dasar ASN berakhlak berorientasi pelayanan. Secara sederhana, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian misalnya, terutama menetapkan harga beras, minyak goreng, cengkeh, dan tebu. Pada saat yang sama, memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan, dan kentang. Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh pemerintah dinilai bersifat strategis baik dari sudut pandang politik maupun ekonomi. Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Berdasarkan pemikiran ini, pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Adapun penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara, negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batasan pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Hingga saat ini, potret birokrasi kita masih belum baik. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korup, kolutif, dan nepotis. Masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik, dan proses pelayanan yang masih berbelit-belit. Selama ini, permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sangat berkaitan erat dengan proses pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara, baik dari sisi prosedur, persyaratan, waktu, biaya, dan fasilitas pelayanan yang dirasakan masih belum memadai dan jauh dari harapan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik, juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yaitu pertama, ASN harus memiliki kode etik atau Code of Ethics. Kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku atau Code of Conduct. Pegawai ASN harus menetapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN berakhlak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan yang tiada henti. Nah, terus bagaimana kita menerapkan
nilai berorientasi pelayanan dalam tupoksi dosen di institusi. Dengan nilai ini, seorang dosen dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang membutuhkan pelayanannya. Masing-masing pihak akan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda menemui dosen tersebut. Idealnya, seorang dosen yang berkompetensi harusnya memiliki keahlian dalam mengajar, mendidik, melayani setiap pihak yang berkepentingan, terutama mahasiswa. Selain itu, dosen juga diharapkan selalu bersikap ramah kepada siapa saja, dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah yang ada di kampus. Baik, itu saja dari saya hari ini. Semoga kita bisa menjadi contoh ASN yang berakhlak ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.